Namo Buddhaya, apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang meditasi ketenangan. Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Dharma Yatra. Apakah kalian masih ingat? Apa itu Dharma Yatra? Dan di mana tempat tujuan utama Dharma Yatra? Ya, betul. Dharma Yatra adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah ziarah Buddhis. Sedangkan tempat tujuan utamanya ada 4 yang terletak di India dan Nepal. Ada Lumbini, Bodh Gaya, Taman Rusa Isipatana, dan Kusinara. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Duduk dengan tenang, boleh di kursi atau di lantai. Kalau di lantai, boleh duduk bersila. Punggung ditegapkan, mata terpejam, tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Saat menarik napas, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan nafas, aku tahu. Tarik napas, aku bahagia. Hembuskan napas, aku tenang. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baik, setelah beberapa saat, Ibu harap kalian jauh lebih rileks, lebih fokus, dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ini. Nah, coba kalian perhatikan di gambar ini ada seorang siswa perempuan sedang duduk bermeditasi, ya, duduk bersila, tangannya diletakkan di paha. Ini boleh salah satu postur bentuknya seperti ini, tetapi tangannya diletakkan saling bertumpu di tengah-tengah kaki juga diperbolehkan, ya. Oke, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah memahami pengetahuan tentang cara pengembangan ketenangan batin, ya. Dan diharapkan kalian mampu menyajikan dalam ranah abstrak dan konkret cara pengembangan ketenangan batin. Kita awali dengan apa saja yang kita pelajari, yaitu tentang pengertian meditasi, syarat-syarat untuk meditasi, dan tujuan serta manfaat meditasi ketenangan. Oke. Kita awali pembahasan ini dengan kesalahpahaman tentang meditasi yang muncul di dalam masyarakat. Pada umumnya orang mengatakan bahwa meditasi itu adalah untuk mengosongkan pikiran. Bagaimana pendapat kalian? Apakah hal ini benar atau tidak tepat? Ya, jadi meditasi untuk mengosongkan pikiran itu tidaklah tepat atau salah. Karena pikiran kita itu tidak mungkin kosong, Nak. Ya. Kalau kosong itu artinya kita tidak lagi hidup, ya. Jadi bahwa di dalam 1 detik itu dalam 1 menit itu ada 8.000 jenis pikiran, sangat banyak sekali, ya. Jadi tidak mungkin bisa dikosongkan. Kecepatannya sangat luar biasa. Coba saja saat ini kalian sedang mendengarkan ibu, tiba-tiba ingat, oh iya tadi belum matikan lampu. Nah, tahu tiba-tiba sudah konsentrasi lagi. Itu sangat cepat sekali perpindahan pikiran. Nah, karena itu meditasi bukan untuk mengosongkan pikiran, tetapi melatih pikiran supaya terpusat pada satu hal, ya. Oke. Yang kedua adalah meditasi bisa membuat orang jadi sakti, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita melihat penggambaran di televisi, di sinetron-sinetron gitu ya, orang menjadi sakti karena meditasi, pakai baju hitam-hitam, duduk di gunung, ya. Itu adalah penggambaran yang keliru. Memang meditasi yang benar, ya, konsentrasi yang benar nanti akan bisa memunculkan kemampuan-kemampuan batin. Tetapi salah jika mengatakan meditasi adalah untuk membuat sakti. Coba ibu tanya, kalau kalian
eh, makan dengan teratur, makan makanan yang sehat karena memenuhi kebutuhan gizi, menghilangkan lapar. Itu adalah tujuan utamanya. Lalu karena kalian makan makanan sehat dan sesuai porsi tubuh kalian, badan kalian menjadi langsing. Nah, langsing itu adalah bonusnya. Sama seperti ini. Meditasi itu salah satu bonusnya adalah memiliki kemampuan batin. Nanti Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Kesalahpahaman yang ketiga adalah meditasi berbahaya. Nah, ini juga karena kurangnya pemahaman orang-orang tentang meditasi. Jadi mengatakan meditasi berbahaya, bisa bikin orang linglung dan sebagainya. Itu adalah keliru ya. Meditasi yang dilakukan dengan benar justru akan membuat seseorang itu menjadi lebih tenang, lebih produktif di dalam hidupnya. Meditasi merupakan kerjaan para biarawan, kerjaan para biksu, bikuni, kerjaan orang suci. Ini juga pemahaman yang salah. Meditasi adalah untuk semua orang ya. Justru sangat baik sekali meditasi itu kita latih sejak dini, sejak kalian masih usia sekolah. Oke. Ini semua pendapat yang keliru. Meditasi dapat dilakukan oleh semua orang. Meditasi sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan juga ketenangan batin seseorang. Mari kita lihat pengertian meditasi kalau dalam kitab suci Tripitaka. Istilah meditasi itu dikenal dengan dua kata, dua sebutan ya, samadhi dan bawana. Bu, lalu kalau meditasi bahasa apa? Bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya meditation, makanya diserap ke bahasa Indonesia menjadi meditasi. Kalau di dalam kitab suci namanya samadhi atau bawana, yang artinya memusatkan pikiran pada satu objek meditasi. Oh, jadi kita memusatkan pikiran itu ada objeknya ya Bu? Ada, nanti kita akan lihat ya macam-macam objek yang bisa dilakukan untuk meditasi. Nah, pada penjelasan yang lain istilah bawana itu juga berarti pengembangan batin. Jadi bagaimana batin kita bisa menjadi tenang, bisa menjadi bersih, terbebas dari sifat-sifat buruk. Itulah bawana, atau secara sederhananya meditasi, memusatkan pikiran pada satu objek meditasi. Nah, mari kita lihat, ada dua jenis meditasi. Tadi dikatakan meditasi adalah memusatkan pikiran pada satu objek meditasi. Nah, kalau objeknya itu salah, maka akan menjadi salah, yang disebut dengan meditasi Micca Samadhi atau meditasi salah, yaitu memusatkan pikiran pada satu objek yang menimbulkan bertambahnya kekotoran batin. Nah, kalau objek yang kalian gunakan untuk memusatkan pikiran atau untuk meditasi itu justru menimbulkan keresahan, kebencian, keserakahan, kesombongan, maka itu adalah meditasi yang salah. Nah, sebaliknya kalau objek yang kita gunakan itu justru menimbulkan ketenangan, dapat mengendapkan, mengikis, bahkan melenyapkan kekotoran batin, maka itu disebut meditasi benar atau samadhi. Nah, inilah dua jenis meditasi. Ada meditasi salah, ada meditasi benar. Nah, bagaimana supaya meditasi kita benar? Maka sebelum melakukan kita harus punya pengetahuan terlebih dahulu. Baca dulu buku-buku meditasi, dengarkan penjelasan tentang meditasi, lalu lakukan. Maka ketika melakukan kita akan menjadi lebih ringan dan lebih terarah. Lalu yang namanya meditasi benar itu ada dua macam. Yang pertama disebut samatha bawana atau meditasi yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Dan yang kedua adalah vipassana bawana, meditasi yang bertujuan untuk mencapai penerangan sempurna atau kesucian. Jadi ini masalah teknik ya Nak. Jadi kalau samatha bawana itu hasil akhirnya berupa ketenangan batin, kedamaian batin, kebahagiaan batin ya. Diikuti juga dengan kebahagiaan duniawi karena kita punya mindset atau pola pikir yang
Benar. Lalu kita tingkatkan ke Vipassana Bhavana. Nah, ini sudah tujuannya menjadi fokus. Fokus untuk mencapai penerangan sempurna atau kesucian. Fokus untuk menjadi Buddha. Jadi Vipassana Bhavana atau meditasi pandangan terang ini adalah untuk mencapai kesucian atau menjadi Buddha. Oke. Berikutnya adalah syarat untuk melakukan meditasi. Nah, ini kalian sedang mempelajari penjelasan tentang meditasi. Setelah ini nanti kalian bisa mempraktikkan ya. Syaratnya apa? Secara umum yang pertama kita harus memiliki keinginan yang kuat atau tekad yang kuat. Ini mutlak diperlukan ya nak. Kalian punya pengetahuan tapi kalau niatnya tidak ditumbuhkan, tidak muncul, maka juga tidak melaksanakan meditasi. Maka keinginan kuat ini jangan ditunggu muncul tetapi harus ditumbuhkan ya. Setelah mengetahui manfaatnya, tumbuhkan niat, saya akan lakukan meditasi. Hari ini 2 menit, besok 3 menit, besoknya lagi masih 3 menit, besoknya 4 menit, besoknya 5 menit, lama-lama menjadi kebiasaan yang baik. Yang kedua, memiliki moral yang baik atau sila. Ya, jadi perilaku kita harus kita arahkan menjadi baik. Emangnya Bu, kalau saya misalnya kadang-kadang suka bohong nggak boleh meditasi? Bukan begitu. Kalau perilaku kita tidak baik, ketika melakukan meditasi, rintangan yang kita hadapi itu juga akan sedikit banyak. Tetapi ingat, karena kita tahu bahwa perilaku kita ada yang tidak baik, kita harus lakukan meditasi supaya menjadi baik. Maka dengan memiliki moral yang baik, meditasi kita akan menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Sehat jasmani dan rohani. Nah, ini juga penting. Kalau kalian sedang sakit, misalnya sakit perut gitu ya, mau melakukan meditasi tentu agak sulit. Karena itu sembuhkan sakit jasmaninya dulu lalu lakukan meditasi. Kalau sakit batinnya gimana Bu atau gila? Nah, kalau orang gila kan kesadarannya tidak terkontrol ya, tidak bisa mengendalikan kesadarannya. Maka ia juga akan sulit untuk melakukan meditasi. Tempat yang tenang. Pada dasarnya semua tempat bisa, tetapi untuk awal kita memerlukan tempat yang tenang. Tujuannya sama, untuk meminimalkan gangguan. Memiliki waktu senggang. Bu, sepanjang 24 jam ini saya sibuk terus belajar, saya nggak punya waktu. Itu bukan masalah kalian nggak punya waktu, tetapi bagaimana kalian mengatur waktunya supaya ada waktu untuk melakukan meditasi. Contohnya begini, yang dimaksud dengan waktu senggang. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, bangun tidur ya, lalu bersih diri, membantu rumah ya, jam 8 kemudian sekolah ya, pelajaran. Kalau kalian niatkan jam 8 saya mau meditasi, nah itu salah. Kenapa? Karena jam 8 harusnya kalian sekolah, malah kalian gunakan untuk meditasi. Maka ini tidak bijaksana. Lalu kapan Bu waktu yang tepat? Tadi waktu bangun tidur ya. Biasanya kita punya jeda waktu 5 menit, 10 menit untuk merilekskan tubuh gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk meditasi. Sebelum tidur ya, gitu. Atau niatkan pagi antara jam 5 sampai jam 6 berarti bangun lebih awal. Nah, ini yang dimaksud memiliki waktu senggang. Adanya guru pembimbing ini juga penting. Guru pembimbing untuk mengarahkan kalau kita memiliki pengalaman selama meditasi ya, ingin ditanyakan, keraguan ingin ditanyakan itu. Lalu bagaimana Bu kalau saya tidak punya guru pembimbing langsung? Kalian bisa membaca buku-buku penjelasan-penjelasan tentang meditasi. Tapi akan sangat baik jika menemukan guru pembimbing. Lalu memiliki buku pedoman meditasi berdasarkan kitab suci Tripitaka. Ya, jadi meditasi itu ada banyak macamnya. Karena itu harus fokus sebagai umat Buddha, kita harus mendasarkan pedoman meditasinya ini pada kitab suci Tripitaka. Memiliki objek meditasi yang sesuai dengan sifatnya. Nanti Ibu jelaskan tentang sifat-sifat manusia sehingga kalian bisa memilih objek yang tepat. Apa Bu manfaatnya kalau kita memilih objek yang tepat atau tidak tepat? Kalau objeknya tepat, maka meditasinya akan cenderung lebih cepat maju, lebih cepat mendapatkan manfaat gitu ya. Cara meditasi, saat meditasi posisi tubuh rileks atau santai. Nah, ini lebih ke teknisnya ya, tempat meditasi yang sesuai. Kalian meditasi di tempat yang sunyi tapi ruangannya panas sekali ya, maka juga akan mengganggu latihan meditasinya.
Oke, kita lanjutkan dengan memiliki teman yang bermoral. Penting sekali ya. Ketika mulai melatih meditasi, berkumpullah dengan teman-teman yang memang memiliki pemahaman sama sehingga bisa memotivasi dan menumbuhkan semangat melakukan meditasi. Persiapan apa saja yang kita lakukan sebelum meditasi? Yang pertama, tempat. Sebaiknya mencari tempat yang sunyi dan tenang. Kamar, kebun, tempat lain yang cukup tenang. Tempat ini sebaiknya tidak berpindah-pindah. Nah, kalau kita tinggal di perkotaan mungkin lebih baik di kamar ya, jangan di kebun nanti atau di halaman ya. Nanti ada orang ngapain itu ya gitu. Kalau lingkungan kita belum paham, maka lebih baik cari tempat seperti kamar sendiri gitu ya. Lihat waktu-waktu yang tenang. Waktu sebaiknya pilih waktu yang senggang untuk meminimalkan gangguan. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang waktu yang senggang ya. Kalau pagi antara jam 4 sampai jam 7 itu suasana masih tenang. Aktivitas di luar rumah belum terlalu bising sehingga masih memunculkan suasana yang tenang. Kalau sore antara jam 17 atau jam 5 sore sampai jam 10 malam. Ini juga waktu yang bisa dipilih. Guru sangat penting untuk membimbing dan melatih meditasi. Jika tidak menemukan guru, buku-buku panduan dapat digunakan sebagai guru meditasi. Alas duduk. Nah, kalau kita gunakan lantai, kita duduk di lantai. Alas duduk biasanya bisa berbentuk bulat atau segi 4 dari busa. Alas duduk ini memastikan kedua lutut bisa menyentuh lantai dan tubuh kita tidak terasa pegal ketika bersila terlalu lama. Bagaimana kalau saya tidak punya alas duduk busa yang berbentuk bulat atau segi 4, Bu? Duduk di lantai saja, kasih alas kain atau selimut ya, atau tikar supaya tidak dingin ya. Fleksibel nak ya, kalau punya silakan digunakan, kalau tidak pun kita bisa lebih fleksibel lagi. Kalau tidak bisa duduk di lantai, Bu, punggung saya ini habis cedera. Duduk di kursi ya, berdiri, berbaring pun bisa dilakukan. Pakaian yang digunakan nyaman. Gunakan pakaian olahraga atau pakaian yang longgar agar nyaman dan tidak mengganggu konsentrasi atau pikiran kita ketika meditasi berlangsung. Kalau kalian menggunakan pakaian ketat tentunya tidak nyaman untuk duduk, perut terasa sakit gitu ya. Nah, jadi gunakan yang nyaman. Untuk yang pemula bisa menggunakan timer. Pasanglah timer sesuai dengan yang kita inginkan untuk memastikan kita bisa melakukan cara meditasi yang benar dengan cukup lama tanpa harus terganggu konsentrasi ingin mengecek waktu ya. Kalau kalian menggunakan timer HP, pastikan data dan handphonenya tidak aktif ya, sehingga tidak ada ting ting ting. Nah, itulah tentang timer ya. Diperlukan supaya kita tidak terganggu. Sudah berapa lama ya saya meditasi begitu. Nah, ini adalah posisi tubuh saat meditasi. Bisa duduk, duduknya perhatikan bisa duduk di lantai, bisa di kursi, di lantai dengan posisi kaki ya. Kalau yang berbaju putih ini posisi kaki ditumpuk, kalau yang berbaju biru itu adalah posisi kaki teratai sempurna. Kalau di slide awal Ibu tadi itu juga boleh kemudian berdiri, berbaring atau berjalan. Jadi segala posisi tubuh kita bisa lakukan meditasi. Manfaat meditasi apa saja, Bu? Di antaranya pikiran tenang dan terkendali, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa puas, syukur atau santuti, membangkitkan keberanian, mengenal diri sendiri lebih dalam, wajah berseri-seri, bangun tidur dengan segar, tidak mudah marah, sabar menghadapi segala permasalahan, memiliki kemampuan batin atau abinya. Nah, itu yang tadi Ibu bilang. Ada bonusnya kita memiliki kemampuan batin atau abinya. Kalau di dalam kitab suci dijelaskan bahwa kita akan memiliki ketajaman pikiran sehingga bisa mengetahui kejadian yang akan datang, misalnya seperti itu. Nah, tapi itu bukan yang harus dicari. Nah, itu hanya bonus saja. Tujuan utamanya adalah ketenangan batin pikiran yang terkendali. Nanti dengan bertambahnya ketenangan batin ini akan muncul kebijaksanaan ya. Muncul rasa puas atau syukur dalam menghadapi kehidupan.
Nah, ini adalah beberapa manfaat dari banyak manfaat yang lainnya. Sebagai pelajar, kita akan memiliki daya ingat dan nalar yang jauh lebih baik, lebih kuat. Itu ya. Nah, baik, itulah penjelasan tentang meditasi. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat atau kolom komentar ya, atau di grup WA kita. Lalu untuk mengetahui pemahaman kalian, ada evaluasi yang bisa kalian kerjakan ya. Jelaskan pengertian meditasi atau bawana, jelaskan peranan guru dalam meditasi, jelaskan tujuan melakukan meditasi ketenangan, tuliskan minimal 3 manfaat dan jelaskan alasannya. Lalu terakhir, jelaskan kesalahpahaman tentang meditasi. Nah, inilah penjelasan tentang meditasi. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, tetap tekun belajar, dan jangan lupa latih